Halo adik-adik, masih bertemu dengan channel Kakak Dewi Purba. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa bantu like, subscribe, dan klik tanda loncengnya agar video ini dapat berkelanjutan terus. Setiap saat manusia menghirup dan menghembuskan udara. Tahukah kamu apa fungsi bagi manusia? Apakah semua jenis gas yang terdapat di udara diperlukan oleh manusia? Bagaimanakah mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh manusia? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari bab ini dengan semangat. Gas oksigen dan gas karbon dioksida merupakan gas-gas utama yang terlibat dalam proses pernapasan. Pernahkah kamu mendengar istilah respirasi, bernafas, respirasi eksternal, dan respirasi internal? Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Bernafas adalah proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus dan melepaskan karbon dioksida menuju alveolus. Respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut, darah melepaskan oksigen dan mengikat karbon dioksida. Di dalam sel tubuh, oksigen digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh. Selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Proses yang terjadi di dalam sel tersebut disebut dengan respirasi seluler. Pada sistem pernapasan manusia terdiri dari 1. Hidung, 2. Faring, 3. Laring, 4. Trakea, 5. Bronkus, dan terakhir yang keenam adalah paru-paru. Pada hidung terdapat kongka, rambut hidung, dan selaput lendir. Kongka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Sedangkan selaput lendir berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, contohnya debu, virus, dan bakteri. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring, dinding faring.
tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tongsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel. Berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap makanan atau minuman yang masuk ke dalam laring, akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari dalam laring. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10 sampai 12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium berselia. Adapun fungsi selia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Pada bagian dasar trakea, trakea terdiri dari dua cabang. Percabangan trakea disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Bronkiolus merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelimbir dari paru-paru. Pembagiannya adalah pada paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan pada paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang disebut dengan pulmodexter dan terdiri dari 3 lobus.
Kemudian paru-paru kiri atau yang disebut dengan polmus sinister terdiri atas dua lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut dengan pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu dinamakan dengan alveolus. Demikianlah adik-adik penjelasan singkat mengenai materi kita sistem pernapasan manusia. Jangan lupa silakan bantu like, komen, dan subscribe agar video ini berguna untuk semua orang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.